Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ya, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis dan desain pekerjaan pada manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan ya. Oke, kita akan bahas satu persatu tentunya ya. Nah, analisis dan desain pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM di sektor kesehatan ini sangat penting ya. Kenapa? Untuk memastikan terjadinya efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan ya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan di dalam mengelola SDM kesehatan ini. Yang pertama, kita lakukan identifikasi ya. Identifikasi apa? Identifikasi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, identifikasi tugas yang harus dilakukan oleh setiap posisi di dalam organisasi kesehatan. Selanjutnya dijelaskan tanggung jawabnya apa, terutama tanggung jawab yang utama yang terkait dengan setiap tugas tersebut. Nah, langkah yang kedua, kita melakukan analisis kebutuhan keterampilan. Nah, kita evaluasi keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Nah, berikutnya adalah kita tentukan tingkat pendidikan, kemudian pelatihan dan pengalaman yang diperlukan untuk setiap posisi yang dibutuhkan. Langkah ketiga, baru kita lakukan penentuan struktur organisasi. Nah, penentuan hierarki dan hubungan antar posisi di dalam organisasi kesehatan misalnya ya. Kemudian dipilih struktur organisasi yang memfasilitasi terjadinya kolaborasi, kemudian komunikasi dan koordinasi yang efektif. Selanjutnya yang keempat, baru penetapan kriteria penilaian kinerja. Nah, ditetapkan kriteria penilaian kinerja yang jelas ya untuk setiap posisi misalnya nantinya ya. Kemudian digunakan kriteria sebagai dasar ya untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif ya. Tidak boleh pilih kasih, harus objektif karena itu akan menentukan nanti untuk mendapatkan pegawai atau sumber daya yang baik tentunya. Nah, berikutnya adalah kita desain sistem kompensasi. Dibuat sistem kompensasi yang adil dan kompetitif untuk mendorong ya motivasi kerja yang baik, dan nanti insya Allah kinerja karyawan itu akan meningkat ya. Kemudian dipertimbangkan faktor-faktor seperti tanggung jawab pekerjaan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan hasil kerja dalam menetapkan tingkat kompensasi ya, disesuaikan nantinya. Kemudian langkah keenam adalah pengembangan program pelatihan, dan pengembangan ini penting ya, diawali dari identifikasi kebutuhan pelatihan untuk mengembangkan apa, keterampilan apa yang mau dikembangkan atau pengetahuan apa yang diperlukan oleh karyawan kita. Kemudian dirancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi dari karyawan. Selanjutnya yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Dilakukan evaluasi terhadap desain pekerjaan dan sistem manajemen sumber daya manusia secara berkala ya. Kemudian disesuaikan desain tersebut, kemudian kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan lingkungan baik internal ataupun eksternal organisasi. Nah,
Dalam konteks manajemen SDM, terutama di bidang kesehatan, penting untuk memperhatikan faktor-faktor unik ya, seperti kebutuhan pasien, ya, kemudian standar medis, kemudian regulasi pemerintah ya di bidang kesehatan ini, dan perubahan teknologi dalam memberdayakan dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Nah, dengan melakukan analisis dan desain pekerjaan yang cermat, misalnya organisasi kesehatan dapat memaksimalkan potensi karyawan seperti karyawan mereka dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat tentunya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita melakukan analisis ya. Konsep dasar analisis dan desain pekerjaan ini, kita melakukan analisis ya. Desain pekerjaan adalah suatu proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk apa? Untuk memahami, mengidentifikasi dan merancang pekerjaan yang efisien dan efektif bagi organisasi individu yang bekerja di dalamnya. Nah, berikut ini konsep dasar dalam menganalisis dan mendesain suatu pekerjaan. Yang pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah tugas dan tanggung jawab ya. Tugas ini mengacu pada aktivitas atau kegiatan spesifik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam pekerjaan mereka. Yang berikutnya adalah bahwa tanggung jawab ini adalah kewajiban atau akuntabilitas atas hasil dari tugas-tugas tersebut. Nah, yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah dokumen yang merinci tugas-tugas, tanggung jawab, keterampilan, kualifikasi dan persyaratan lain yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu yang baik. Nah, sementara yang ketiga, analisis pekerjaan ya. Jadi kita lakukan analisis pekerjaan adalah apa itu? Adalah suatu proses yang sistematis untuk memahami tugas-tugas yang terlibat dalam pekerjaan, kemudian persyaratan pekerjaan serta karakteristik pekerjaan tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari analisis pekerjaan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang apa yang diperlukan misalnya dari pekerjaan dan karyawan yang melakukannya. Nah, yang keempat, desain pekerjaan itu sendiri. Desain pekerjaan adalah prosesnya bagaimana kita merancang atau mengatur kembali elemen-elemen pekerjaan seperti tugas, kemudian tanggung jawab, dan metode kerja. Nah, untuk menciptakan pekerjaan yang efisien dan memuaskan serta bermakna bagi karyawan. Nah, berikutnya adalah yang kelima, pendekatan dalam desain pekerjaan. Pendekatan mungkin bisa dilakukan secara tradisional dengan menekankan pada spesialisasi tugas dan pembagian kerja yang jelas antara pekerjaan. Kemudian pendekatan modern ya bisa mencakup pembagian kerja yang fleksibel, kemudian peran yang lebih luas bagi karyawan dan peningkatan otonomi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, yang keenam ya, motivasi dan kepuasan kerja ya. Jadi itu konsep dasarnya ya. Nah, motivasi dan kepuasan kerja ini berhubungan dengan desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan tantangan, kemudian otonomi, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Yang ketujuh adalah faktor-faktor lingkungan. Nah, lingkungan internal misalnya ya, lingkungan eksternal organisasi seperti teknologi, kebijakan organisasi, pasar kerja, dan regulasi pemerintah ya yang ada ya. Kemudian ini akan dapat mempengaruhi desain pekerjaan. Yang kedelapan, evaluasi dan penyesuaian ya. Evaluasi terhadap desain pekerjaan perlu dilakukan secara berkala. Nah, untuk apa? Untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Nah,
Penyesuaian mungkin diperlukan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan atau perubahan kebutuhan organisasi. Dengan memahami konsep dasar dalam analisis dan desain pekerjaan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, misalnya termasuk motivasi dan kepuasan karyawan serta mencapai tujuan strategi mereka. Oke, nah berikutnya adalah tujuan dari analisis desain pekerjaan ya. Tujuannya dari analisis dan desain pekerjaan adalah untuk apa? Untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang jelas, yang efisien ya. Tidak hanya efisien, efektif juga, serta bisa memuaskan bagi karyawan dan organisasi. Nah, beberapa tujuan kunci dari proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami kebutuhan pekerjaan. Salah satu tujuan utama dari analisis pekerjaan adalah untuk memahami secara mendalam tugas-tugas ya, tanggung jawabnya, kemudian persyaratan pekerjaan, hal yang membantu dalam mengidentifikasi keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik ya. Yang kedua ya, organisasi kinerja. Nah, desain pekerjaan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan yang memberikan tugas yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Ini juga memungkinkan pekerjaan yang disesuaikan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Yang ketiga adalah motivasi karyawan. Nah, melalui desain pekerjaan yang baik, organisasi dapat menciptakan pekerjaan yang menantang dan bermakna bagi karyawan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik nanti ya, intrinsik karyawan tentunya, seperti rasa pencapaian dan pengakuan ya, kemudian serta meminimalkan kebosanan dan ketidakpuasan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja ya. Desain pekerjaan yang memperhitungkan preferensi ya dan kebutuhan karyawan dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja. Nah, ketika karyawan yang merasa pekerjaan mereka cocok ya, sesuai dengan keahlian dan minat mereka, maka mereka akan cenderung lebih puas dan berkomitmen terhadap organisasi atau lembaga kita ya. Jadi itu hal-hal yang ini. Yang kelima, mengurangi turnover ya. Dengan menciptakan pekerjaan yang menarik dan memuaskan bagi karyawan, kemudian analisis dan desain pekerjaan yang dapat membantu mengurangi tingkat turnovernya. Nah, karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka lebih cenderung untuk tetap tinggal dalam organisasi atau lembaga kita itu. Nah, yang keenam ya, bisa meningkatkan adaptasi terhadap perubahan ya. Melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap desain pekerjaan, organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti perubahan teknologi, kebutuhan pasar, ataupun regulasi pemerintah. Yang ketujuh ya, mendukung pengembangan karir. Desain pekerjaan yang memperhitungkan tantangan dan pengembangan keterampilan dapat membantu dalam pengembangan karir karyawan. Ini menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang terus maju dalam organisasi. Kemudian yang kedelapan, bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM. Nah, dengan memahami persyaratan dan karakteristik pekerjaan, manajemen SDM dapat lebih efektif di dalam merekrut, kemudian mengevaluasi dan mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang tepat untuk posisi tertentu. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, analisis dan desain pekerjaan berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan dan keberlanjutan organisasi serta kesejahteraan karyawan kita. Nah, sekarang kita sampai pada proses analisis dan desain pekerjaan ya. Proses analisis dan desain pekerjaan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk memahami ya, kemudian merancang dan mengelola pekerjaan dalam organisasi. Nah,
secara umum ini adalah tahapan yang bisa dilakukan di dalam proses ini. Yang pertama, pengidentifikasian pekerjaan yang akan dianalisisnya. Langkah awal adalah mengidentifikasi pekerjaan tertentu yang akan dianalisis. Ini nanti bisa menjadi pekerjaan tertentu dalam organisasi atau sekelompok pekerjaan dengan karakteristik yang serupa. Kemudian yang kedua adalah kumpulan informasi. Dalam tahap ini ya, informasi tentang pekerjaan dikumpulkan dari berbagai sumber misalnya, termasuk deskripsi pekerjaan yang ada. Kemudian dilakukan wawancara dengan karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian kita lakukan observasi langsung dan data kinerja. Kemudian yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan melibatkan pemecahan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan identifikasi persyaratan yang terkait dengan setiap tugas itu. Nah, ini bisa mencakup identifikasi tugas utama, tanggung jawab, keterampilan yang diperlukan, kemudian alat dan teknologi yang digunakan, dan lingkungan kerja. Yang keempat adalah deskripsi pekerjaan. Setelah melakukan analisis ya, hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi mencakup apa? Rincian tentang tugas, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, kualifikasinya juga, dan aspek lain dari pekerjaan tersebut. Nah, deskripsi pekerjaan ini akan menjadi dasar bagi proses manajemen sumber daya manusia, seperti misalnya kita melakukan perekrutan, kemudian penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan ya. Nah, berikutnya adalah yang kelima, spesifikasi pekerjaan. Selain deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan juga disusun. Kemudian spesifikasi ini akan mencakup karakteristik karyawan yang ideal misalnya ya, untuk posisi tertentu ya, seperti kualifikasi pendidikannya seperti apa, kemudian apakah dia punya pengalaman atau tidak, kemudian keterampilannya seperti apa, dan juga atribut personal lainnya. Kemudian yang keenam itu desain pekerjaan ya. Setelah memahami persyaratan dan tugas-tugas pekerjaan, langkah selanjutnya adalah merancang pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Nah, ini melibatkan pengaturan kembali tugas-tugas ya, tanggung jawab dan otoritas dalam pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang ketujuh, pengujian dan evaluasi. Nah, desain pekerjaan yang diusulkan kemudian diuji dan dievaluasi untuk memastikan ya kesesuaiannya dengan tujuan organisasi serta kebutuhan karyawan. Nah, ini mungkin melibatkan uji coba lapangan ya, kemudian pengumpulan umpan balik atau respon dari karyawan ya, kemudian ada analisis juga dampak potensial terhadap produktivitas dan kinerja karyawan ya. Jadi yang kedelapan ya, implementasi dan penyesuaian. Nah, setelah desain pekerjaan divalidasi, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan dalam organisasi atau lembaga kita. Nah, selama implementasi, pengelola juga perlu memantau ya kinerja dan memperhatikan umpan balik dari karyawan. Jika perlu ya, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas desain pekerjaan tersebut. Nah, proses ini merupakan rangkaian langkah yang terus berkelanjutan ya, kontinu ya, karena kebutuhan organisasi akan kondisi pasar kerja dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian terhadap analisis dan desain pekerjaan harus terus dilakukan ya secara berkala untuk menjaga relevansinya ya, terutama di zaman sekarang yang kemajuan teknologi di bidang kesehatan itu sangat cepat sekali. Nah,
Sekarang kita lanjutkan ke metode pengumpulan data analisis dan desain pekerjaan. Nah, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk pengumpulan data ini dalam proses analisis dan desain pekerjaan. Kemudian pemilihan metode tergantung pada sumber daya yang kita punya ataupun yang tersedia. Kemudian kompleksitas pekerjaan dan preferensi organisasi. Nah, berikut ini adalah beberapa metode yang sering digunakan ya. Yang pertama wawancara. Ini sering kita tahu ya. Wawancara langsung dengan karyawan yang melakukan pekerjaan adalah cara yang efektif untuk memahami secara rinci tugas-tugas yang akan dilakukan, kemudian tantangan yang dihadapi, dan persyaratan pekerjaan tersebut. Nah, wawancara dapat dilakukan satu lawan satu atau dalam suatu kelompok ya. Kemudian yang kedua, metodenya bisa dilakukan observasi langsung ya. Observasi langsung melibatkan pengamatan langsung terhadap karyawan yang melakukan pekerjaan ini ya. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya tentang proses kerja, kemudian alat, teknologi yang digunakan, dan interaksi antara karyawan dengan lingkungan kerja yang ada. Yang ketiga, pengamatan partisipatif ya. Dalam pengamatan partisipatif, peneliti atau pengamat secara aktif terlibat dalam pekerjaan bersama dengan karyawan. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih langsung tentang pengalaman karyawan dan dinamika pekerjaan. Kemudian yang keempat itu adalah penggunaan jurnal pekerjaan. Jadi karyawan diminta untuk mencatat aktivitas harian mereka, misalnya tugas-tugas yang diselesaikan dan tantangan yang dihadapi dalam jurnal pekerjaan. Nah, ini memberikan gambaran yang komprehensif nantinya tentang pekerjaan sehari-hari dan memungkinkan untuk menganalisis pola kerja dari waktu ke waktu ya. Jadi yang berikutnya bisa juga metodenya menggunakan kuesioner dan survei. Nah, kuesioner atau survei dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar karyawan secara efisien. Nah, pertanyaan dalam kuesioner ini dapat mencakup berbagai macam aspek pekerjaan seperti tugas-tugas yang dilakukan, kemudian frekuensi aktivitasnya, dan tingkat kepuasan kerja. Nah, metode berikutnya kita bisa menganalisis atau analisis dokumen ya. Dokumen-dokumen seperti deskripsi pekerjaan yang ada, kemudian laporan kinerja, panduan operasional, dan kebijakan organisasi dapat dianalisis untuk memahami tugas-tugas termasuk tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh adalah grup fokus atau diskusi dalam kelompok fokus atau focus group discussion ya. Diskusi dalam kelompok fokus dengan karyawan ataupun pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang persepsi mereka terhadap pekerjaan, kemudian harapan mereka dan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, tentunya ya, setiap metode pengumpulan data memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri atau kekurangan ya, tersendiri ya masing-masing. Nah, kombinasi beberapa metode sering memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pekerjaan dan memungkinkan untuk mengkonfirmasi atau mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber ya. Kemudian penting untuk memilih metode yang sesuai dengan konteks organisasi dan tujuan analisis pekerjaan yang ingin dicapai. Nah, berikutnya tentang deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan adalah dua elemen penting dalam analisis dan desain pekerjaan. Meskipun keduanya terkait, keduanya memiliki fokus sedikit berbeda. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing. Yang pertama itu deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu apa?
Deskripsi pekerjaan adalah dokumen yang merinci tugas-tugas, ada tanggung jawab di situ, dan kewajiban yang terkait dengan suatu posisi ataupun pekerjaan yang tertentu dalam sebuah organisasi. Nah, deskripsi pekerjaan biasanya mencakup apa? Pertama, misalnya tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh pemegang pekerjaan. Yang berikutnya, tanggung jawab dan akuntabilitas yang melekat pada posisi tersebut seperti apa. Kemudian yang berikutnya, keterampilan, misalnya pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, ya. Kemudian berikutnya adalah hubungan kerja yang terjadi dengan posisi lain dalam organisasi. Yang berikutnya adalah kondisi kerja seperti lingkungan fisik, jadwal kerja, dan faktor-faktor lainnya yang relevan tentunya. Nah, selanjutnya yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah dokumen yang menjelaskan kualifikasi dan karakteristik yang diharapkan dari individu yang akan mengisi posisi tersebut. Nah, spesifikasi pekerjaan meliputi misalnya kualifikasi pendidikan seperti gelar, ya, atau sertifikasi yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah pengalaman kerja dan yang relevan tentunya, atau lamanya pengalaman yang diharapkan. Yang berikutnya adalah keterampilan teknis dan soft skill yang dibutuhkan seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, atau keterampilan analitis, ya. Yang berikutnya adalah sifat-sifat pribadi ataupun kepribadian yang cocok untuk pekerjaan tersebut, misalnya ketekunan, kerjasama, atau kreativitas. Nah, faktor-faktor lain seperti kemampuan fisik atau kemampuan bahasa yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Jadi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan biasanya digunakan bersama-sama dalam proses manajemen sumber daya manusia, terutama di dalam proses perekrutan, misalnya penilaian kinerja, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja. Nah, deskripsi pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas, ya, tentang apa yang diharapkan dari posisi tersebut, sementara spesifikasi pekerjaan membantu di dalam menentukan kriteria pencarian untuk calon yang sesuai, ya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa dijelaskan atau sharing pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.